Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kami, Ramadan itu Indah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang iktikaf. Apa sih itu iktikaf? Lebih lengkapnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Naila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah baik ya. Puasa hari ini lancar Ustadz? Alhamdulillah lancar sampai hari ke-19. Ya, alhamdulillah. Ini sudah tinggal berapa hari lagi hari raya ini? Duh, Masih panjang ya. masih panjang Ustadz. Ya, alhamdulillah. Oke. Sekarang temanya tentang apa? Tentang itikaf ya. Iktikaf. Oke. Terima kasih Mbak Naila atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan para penonton yang berbahagia, dan juga Mbak Naila dan juga teman-teman yang ada di studio. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, kekuatan kesehatan, dan juga berupa kenikmatan. Pada hari ini kita sampai di hari ke-19 puasa. Sebentar lagi atau tepatnya besok kita masuk pada hari ke-20. Itu adalah merupakan hari ke-10 ketiga. 10 hari ketiga di bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Sebagaimana yang pernah kita bahas terlebih dahulu, bahwasanya Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada 10 hari pertama yaitu disebut dengan rahmah, kasih sayang. Futihat abwabul jannah, futihat abwabur rahmah, di mana Allah membuka pintu rahmat di 10 hari pertama. Kemudian di 10 hari kedua Allah membuka pintu maaf bagi hambanya. Dan sebentar lagi kita menginjak kepada hari 10 yang ketiga, 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu Allah membebaskan kita dari api neraka. Maka dari itu 10 hari terakhir itu harus kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan kita kendorkan. Biasanya di 10 hari terakhir itu kendor-kendornya kita dalam beribadah. Tarawih sudah mulai males, bangun malam sudah mulai males, bahkan sampai ada yang males sahur. Karena sudah di 10 hari terakhir itu kan. Harusnya di 10 hari terakhir ini justru harus kita isi dengan lebih semangat. Lebih semangat untuk tarawih, lebih semangat puasa, lebih semangat tadarusnya. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu arti secara syar'inya yaitu duduk atau berdiam diri di masjid dengan tujuan taqarruban ilallah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah itu dalam Quran surat Al-Baqarah kalau tidak salah, yang bunyinya wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Allah itu memerintahkan Nabi Ibrahim dan juga Ismail untuk membersihkan rumahnya. Artinya membersihkan masjid untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan juga orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi Nabi Ibrahim itu kan dari sejarahnya bahwa Ka'bah itu adalah bangunan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkan masjidku ini atau rumahku ini untuk apa? Menyediakan siapa? Orang-orang yang tawaf, orang-orang yang salat, dan juga orang-orang yang iktikaf. Jadi iktikaf ini juga termasuk ibadah. Dalam artian berdiam diri di masjid, tujuannya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dilakukan ketika iktikaf? Ya berzikir, ya bisa sholat juga, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukumnya apa? Hukum dari iktikaf itu sendiri hukumnya adalah dianjurkan sebenarnya.
Jadi oleh Rasulullah sangat dianjurkan, sangat disyariatkan, ya, karena dengan tujuan tadi itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa macam sebenarnya iktikaf itu Mbak Naila ya. Iya. Lupa-lupa terus, soalnya ganti-ganti ya setiap hari. Iya. Ada Mbak Naila, ada Mbak Nanda. Aura, ada Nanda ya. Iya. Alhamdulillah. Cuma ini Ustadz kok gak ganti-ganti ini. Ya, bercanda kan. Naila ya. Iya. Lupa-lupa terus Ustadz. Iktikaf itu ada macamnya, ada dua. Ada iktikaf wajib, ada iktikaf sunnah. Nah, iktikaf wajib itu yang bagaimana Ustadz? Iktikaf wajib itu adalah harus dilakukan ketika dia bernadar. Jadi kadang ada orang yang bernadar, ketika saya lulus ujian, saya akan iktikaf di masjid. Atau jadi nadar itu sifatnya adalah wajib, hukumnya wajib dilakukan. Jadi nadar itu seperti hutang, kalau tidak dibayar ya dosa. Jadi misal Mbak Nanda, Ustadz nanti kalau saya lulus sekolah, nanti Ustadz saya kasih uang 100.000 misalnya. Maka kalau Mbak Naila lulus sekolah, ya harus ngasih uang ke Ustadz, karena itu sudah nadar. Gitu. Nadar itu seperti hutang, wajib dibayar. Juga sama seperti iktikaf. Iktikaf itu ketika kita bernadar mau iktikaf di masjid, ketika lulus ujian misalnya, maka ya harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah iktikaf sunnah. Iktikaf sunnah itu adalah iktikaf seperti biasanya, yaitu yang berniatan ikhlas. Niatan memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu, kapan Ustaz waktunya waktunya iktikaf itu kapan? Iktikaf itu dilakukan ketika Rasulullah, ya, ini ada satu keterangan bahwa Rasulullah SAW itu dalam keterangan itu idza arada ayyataqifa shallal fajri tsumma dakhala mu'taqifahu. Ketika Rasulullah ingin beriktikaf, maka Rasulullah sholat subuh terlebih dahulu, kemudian iktikaf. Artinya bisa kita lakukan ketika setelah sholat subuh. Tapi sebenarnya kapan saja kita mau iktikaf boleh-boleh saja. Misal duhur atau siang. Cuma Rasulullah pernah beriktikaf yang disampaikan itu bahwa Rasulullah iktikaf itu setelah sholat subuh, seperti itu. Malam-malam Ustaz, misal tengah malam kita mau iktikaf, boleh, tidak ada masalah, karena memang itu juga termasukkan ibadah sunnah, seperti itu kan. Kemudian Rasulullah yang sering iktikaf ini kapan? Ketika Ramadan, ya. Dalam keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-akhir Ramadan, min akhir Ramadan. Jadi Rasulullah SAW itu beriktikaf ketika 10 terakhir bulan Ramadan, fil asril awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi sampai terakhir. Nah, ini merupakan satu pelajaran bagi kita. Besok ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka mungkin bisa kita contoh. Ya mungkin kalau memang tidak bisa setiap hari, bisa diambil malam-malam ganjil. Ya, malam-malam ganjil sambil kita menunggu apa? Menunggu malam Lailatul Qadar. Jadi ada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Jika bisa tiap hari Ustaz, wah alhamdulillah. Lebih baik, lebih bagus seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu beriktikaf itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Syarat-syaratnya, apakah ada syarat-syarat tertentu Ustaz untuk melaksanakan iktikaf itu? Syaratnya tidak begitu mengikat. Yang penting karena memang iktikaf itu berdiam diri di masjid, maka yang pertama harus suci dari haid, nifas, dan junub. Jadi ketika orang haid karena memang lama. Tapi ini juga ada perbedaan ulama, perbedaan pendapat. Ada juga yang membolehkan karena memang sesuai
Zaman kita sudah modern sekarang. Kalau orang haid dan nifas, kalau zaman dahulu zamannya Nabi tidak boleh masuk ke masjid karena memang belum ada pembalut, sehingga takut mengkotori masjid. Tapi kalau sekarang karena sudah ada pembalut, sehingga dipastikan katanya sponsor itu tidak akan bocor gitu kan, maka tidak apa-apa, yang penting tidak sampai mengkotori masjid. Seperti itu. Tapi iktikaf itu kan niatnya zikir, maka tidak juga sama, tidak boleh. Jadi maksudnya adalah orang haid dan nifas itu boleh masuk masjid, tapi dengan hanya sekedar masuk gitu saja, tidak melaksanakan ibadah seperti itu. Jadi intinya kalau untuk iktikaf, karena memang isinya iktikaf itu berzikir, juga membaca Al-Qur'an, maka syaratnya harus suci dari haid, nifas dan junub seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, artinya ini sudah di dalam masjid tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Ya, seperti itu. Dan juga kemudian iktikaf itu memang apakah harus di masjid? Ya, apakah harus di masjid, Ustaz? Iya. Iktikaf itu harus di masjid. Karena dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu menggauli istrimu atau kumpul dengan istrimu, berhubungan suami istri ketika kamu sedang iktikaf. Artinya adalah iktikaf itu harus di masjid, tidak di rumah, seperti itu. Artinya tadi wala tubaskan tidak mungkin. Misal berhubungan suami istri di masjid kan tidak mungkin. Dalam artian tadi itu ketika kamu di rumah, kalau pengen iktikaf ya ke masjid. Jangan iktikaf di rumah. Apalagi malam hari, takut terganggu juga nanti, seperti itu. Jadi iktikaf itu tempatnya adalah di masjid. Jadi mungkin ini kita pelajari saat ini, pelajari tentang iktikaf. Bagaimana kita dari pelajaran ini bisa mengambil hikmah bahwasanya di 10 hari terakhir ini harus kita manfaatkan dengan baik, harus kita maksimalkan, dan ditambah kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan yang baik, yang sekiranya kegiatan itu juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk iktikaf itu. Karena kita juga ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena ketika orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan khairun min alfi syahrin. Yaitu di mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu kita sudah sama dengan orang yang ibadah 1000 bulan. Maka semoga saja kita bisa menemui malam Lailatul Qadar itu, dan juga kita bisa istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tausiah dari Ustadz Abdul Haris yang bertemakan iktikaf. Nantikan episode selanjutnya di channel YouTube Kreva 17 Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.